Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya mengucapkan selamat merayakan Hari Jumat Agung bagi kita semua. Walaupun kita tidak berada dalam rumah ibadah, kita berada di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Dia tinggal dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah, memuji, dan memuliakan Yesus Tuhan yang telah rela berkorban bagi kita, menyelamatkan hidup kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa luar biasa karya-Mu Yesus Tuhan. Engkau Tuhan telah mati bagi kita, menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami semua Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam
mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap yang percaya kita katakan amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Pada pagi yang indah ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan, khususnya Tuhan kami boleh Tuhan merayakan Paskah dalam Jumat Agung pada saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus pimpin, berikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema korban Paskah adalah korban keselamatan. Korban Paskah adalah korban keselamatan. Sebelumnya kita akan baca di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran pasal 12, ayat 1 sampai 2, ayat 14 dan 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Di ayat yang ke-14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Dan di ayat yang ke-25, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kamu harus pelihara ibadah ini. Sampai saat ini, umat Tuhan, umat Yahudi, merayakan ini setiap tahun menjadi sebuah ketetapan turun-temurun. Ya, jadi penting yang pertama pada saat ini, mengapa juga hari ini kita boleh merayakan Paskah, Jumat Agung ini. Bahwa ini adalah sebuah ketetapan, bukan acaranya dari manusia. Ini adalah maunya Tuhan. Sebab itu berbahagialah kalau pagi hari ini kita semua boleh mengambil bagian di dalam ibadah merayakan Paskah. Dimanapun kita berada pada saat ini, keluarga jemaat berkumpul di rumah-rumah, kiranya ada berkat Tuhan yang Tuhan boleh sediakan buat kita semua pada pagi hari ini. Hal pertama, apa yang Tuhan mau pesankan mengenai Paskah ini? Kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai ke 6. Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Di sini berbicara tentang Yesus anak domba Paskah. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba,
maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang difirmankan Tuhan pada saat ini di dalam Paskah itu berbicara tentang sebuah pengorbanan. Harus ada hewan yang dikorbankan. Dan di sini firman Tuhan katakan anak domba yang berumur 1 tahun. Tapi yang paling penting adalah ada kata-kata tidak bercela. Tidak bercela. Mengapa ini penting? Karena inilah yang Tuhan mau. Bahkan kita tahu bahwa Paskah ini berbicara sebuah korban yang harus kita bawa kepada Tuhan. Sebuah persembahan. Siapakah domba yang tidak bersalah itu? Yang harus kita bawa, yang harus kita korbankan kepada Tuhan? Siapakah yang hidupnya tidak bercela? Mari kita periksa diri saat ini. Adakah hidup kita ini lurus, bersih, murni, tidak bercela di mata Tuhan? Dalam Maleakhi katakan, Tuhan berfirman kepada umatnya, engkau menghina aku. Umat Tuhan katakan, bagaimana aku menghina engkau Tuhan? Tuhan katakan, karena engkau membawa persembahan yang cacat, yang tidak berkenan. Tuhan katakan, coba engkau bawa persembahan, bawa hewan yang cacat, yang timpang, yang buta kepada bupatimu. Apakah bupatimu tidak merasa terhina? Itulah yang kau lakukan kepada aku. Hidup menjadi tidak murni lagi. Hidup menjadi tidak kudus lagi. Ke gereja sih ke gereja, tapi cara hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bercela, bernoda, dan itu nggak pantas diberikan kepada Tuhan. Makanya dalam Roma 12 ayat yang ke-1, Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang Tuhan kasihi, di Jumat Agung ini, biarlah kita menangkap sebuah pesan. Jangan ibadah kita di dalam Jumat Agung ini, dalam merayakan Paskah, menjadi kebiasaan, rutinitas, setiap tahun berlalu begitu saja. Tapi kita harus mengerti sebuah makna yang besar. Di balik sebuah Paskah ada sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan itu telah dilakukan. Yesus, anak domba Paskah, yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang harum menjadi persembahan kepada Bapa di surga. Nah, inilah semestinya hidup kita juga. Boleh menjadi anak domba yang berkenan di hadapan Tuhan, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yuk periksa diri saat ini. Periksa diri.
Karena apalah artinya kita ibadah, tapi di sisi yang lain tubuh kita ini tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pesan pertama. Kalau Yesus menjadi anak domba Paskah yang tidak bercela, pesan buat kita juga. Jadikanlah tubuh ini sebagai persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, jemaat yang Tuhan kasihi, kita berbicara tentang kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Ada kuasa di balik darah itu sendiri. Kita baca dalam Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan kemudian ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Di ayat yang ke-22 kita baca, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan, ayat 23, akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Luar biasa, jemaat yang Tuhan kasihi. Dari anak domba yang disembelih itu, darahnya diambil oleh hisop dan diulaskan di ambang atas pintu dan di kedua tiang kiri dan kanannya. Karena Tuhan berkata, ya, ketika malaikat itu datang, malaikat maut itu yang akan membawa kematian kepada anak sulung, baik anak sulung dari semua bangsa Mesir, bahkan kematian anak sulung semua ternak, semua akan mengalami itu. Tapi kita lihat dalam peristiwa ini, oleh darah yang diulas, darah anak domba, akhirnya ketika Tuhan datang dan melihat ada darah itu, maka akan lewat, tidak masuk ke dalam rumah itu. Artinya rumah itu semua anggota keluarganya selamat. Apa maknanya pada pagi ini, jemaat yang Tuhan kasihi? Darah berbicara tentang keselamatan. Tidak ada darah, tidak ada keselamatan. Tidak ada darah, tidak ada perlindungan. Ada darah, ada keselamatan dan perlindungan. Darah siapa? Kalau dulu darah anak domba yang disembelih. Tapi kita tahu pada saat ini ada darah di atas segala darah.
Dan darah ini berkuasa untuk memberikan keselamatan. Kita baca di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tuhan telah membeli setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa oleh darahnya, bukan oleh emas dan perak yang bersifat kefanaan, tapi oleh darah yang di dalamnya ada sebuah kehidupan. Darah ada nyawa, ada kehidupan. Dan hal yang paling penting di sini bukan kehidupan sekedar bernafas. Kita bersyukur bahwa saat itu umat Tuhan ketika merayakan Paskah di tanah Mesir, mereka menerima keselamatan. Malaikat maut tidak merengutnya. Tapi itu hanya berbicara tentang kematian jasmani. Tapi di sini bukan soal kematian jasmani. Makanya Tuhan katakan, jangan kau takut kepada manusia. Nggak usah takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh sampai tubuh ini, tapi nggak bisa membunuh sampai roh dan jiwanya. Takutlah kepada Tuhan, bukan hanya tubuh yang akan dibinasakan, tetapi roh dan jiwa sanggup dibinasakan. Sebab itu kita bersyukur, keselamatan oleh darah Kristus ini adalah keselamatan, kehidupan yang kekal. Sekalipun sudah mati, Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup, engkau akan dibangkitkan, engkau akan hidup. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersyukur pada saat ini. Tidak ada hadiah yang lebih baik, tidak ada hadiah yang lebih besar, yang lebih indah, selain kita telah menerima anugerah. Yesus telah disembelih. Disembelih. Dia mati di kayu salib. Disembelih itu artinya dia mati di kayu salib, menjadi korban penebus dosa umat manusia. Sebab itu kita bersyukur kalau kita telah mendapatkan ini. Dan hal yang penting, kita pun harus mengabarkan kabar baik ini kepada orang lain. Karena manusia semua telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Nggak ada manusia satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena semua manusia itu telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kecuali Yesus, anak domba yang tidak bercela itu. Tidak ada satu titik dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Bersyukur bahwa darah Kristus telah menyucikan, menguduskan, dan mengampuni setiap dosa kita. Yang terakhir, yang ketiga berbicara tentang makan roti yang tidak beragi. Kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 17. Keluaran 12 ayat 17 sampai 19.
Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama, pada hari ke-14 bulan ini, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli, akan dilenyapkan kalau ada ragi di dalam rumahnya. Apa itu ragi? Kita tahu dalam perjanjian baru Yesus seringkali berbicara tentang ragi. Jangan sampai ada ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi itu orang yang sombong, merasa diri lebih benar, diri lebih baik, diri lebih hebat, diri lebih tahu dari yang lain, merasa diri lebih suci. Bahkan orang munafik kelihatan di luarnya bagus, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Di luarnya kelihatannya bagus, tapi banyak hal-hal yang dilakukan, yang diperbuat, yang manusia mungkin nggak tahu, bahkan mungkin keluarga kita nggak tahu, tapi itu dilakukan melanggar perintah Tuhan. Jangan sampai ada ragi orang Farisi di dalam kehidupan kita. Makanya tadi katakan, biarlah tubuh ini kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kalau kita bisa merayakan Paskah, tapi yang paling penting adalah intinya, isinya. Ingat, Tuhan katakan, setiap kali kamu melakukan ibadah perayaan Paskah ini, kamu mengingat bahwa rumah-rumahmu semua keluarganya menerima keselamatan oleh karena darah anak domba itu telah menjadi pembela, telah menjadi pelindung, telah menjadi keselamatan. Sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, Yesus adalah perlindungan kita. Amin. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, saat ini kita berdoa. Kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus pada saat ini dengan semua yang sudah dipersiapkan di rumah-rumah, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Semua kita persiapkan. Mari kita persiapkan semuanya terlebih dahulu. Untuk anggur dan roti pada saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Jumat Agung Tuhan, kami boleh merayakan Paskah untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Yesus menjadi anak domba Paskah yang disembelih, dan darah-Mu tercurah Tuhan bagi setiap suku, kaum dan bangsa. Sebab itu Tuhan, Engkau pada saat ini telah menyediakannya bagi kami semua, tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah Tuhan, untuk pengampunan dosa kami semua. Bapa, sebelum kami
makan tubuh dan darah-Mu, minum darah-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kalau ada hal yang Kau tidak berkenan, kalau ada ragi-ragi di dalam hidup kami Tuhan, sucikan dan kuduskan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu pada saat ini. Mari jemaat yang Tuhan kasih, kita angkat tinggi-tinggi roti di sebelah kanan dan air anggur di sebelah kiri. Kita mohon berkat kemurahan Tuhan pada saat ini. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini, bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari jemaat, kita makan tubuh Kristus yang terpecah untuk kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau yang telah terpecah tubuh-Mu Tuhan bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, ajarkan kami juga tubuh kami, hidup kami terpecah bagi banyak orang, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Khususnya Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus telah mati, menebus setiap dosa umat manusia, suku, kaum, dan bangsa. Mari jemaat, kita angkat saat ini untuk air anggur ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah Kau perbuat Tuhan. Darah-Mu tercurah Tuhan, menebus setiap dosa dan kehidupan kami. Darah-Mu Tuhan menyucikan dan menguduskan. Darah-Mu Tuhan telah membebaskan setiap kami Tuhan dari kutuk dosa. Darah-Mu Yesus, keselamatan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau juga yang memberkati bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, semua diberikan kekuatan, semua diberikan penghiburan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan telah mati buat kami semua. Maka kami percaya, berhubung dengan soal hal-hal yang lain Tuhan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kami, memeliharakan dan mencukupkan Tuhan, di tengah segala Tuhan kekhawatiran, di tengah segala Tuhan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan telah nyata, karena yang terbaik saja Engkau sudah berikan buat kami Tuhan. Engkau mati buat kami semua Tuhan, apalagi soal kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami percaya Engkau sungguh sangat baik Tuhan, memberkati setiap keluarga, memberkati Tuhan dengan kesehatan, memberkati dalam usaha dan pekerjaan Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang masih studi Tuhan, memberkati setiap keluarga Tuhan, apa yang masih menjadi kerinduan, keperluan Tuhan, kebutuhan. Kiranya Tuhan, Engkau adalah sumber berkat, sumber kehidupan, memberkati bagi setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat yang Tuhan kasih, kita mengangkat tangan. Kita angkat kedua belah tangan kita, karena kita percaya pada saat ini
Bahwa Tuhan berkata dalam Amos 5 ayat yang keempat, carilah aku maka engkau akan hidup. Tuhan, pada pagi hari ini kami mencari Engkau. Kami memohon kepada Engkau Tuhan akan berkat-Mu. Ketika kami semua mengangkat tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan kami semua dan perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya kita sambut katakan amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Shalom jemaat GKNS yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Good News edisi Jumat 10 April 2020. Suara Gembala hari ini berjudul Paskah. Berbicara tentang Paskah, maka tidak akan terlepas dari pengertian pengorbanan. Paskah selalu berkaitan dengan domba Paskah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai bukti dari kasih-Nya akan kita semua. Karena disadarinya bahwa tanpa tindakan tersebut, kita semua tidak akan mendapatkan keselamatan. Ia melakukan semua pengorbanan itu dengan rela tanpa dipaksa oleh siapapun juga termasuk Bapa di surga. Sikap kerelaan untuk berkorban pun perlu kita wujudkan dengan nyata dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari. Umumnya, orang baru mau berkorban kalau itu menyangkut kepentingan atau memberikan keuntungan bagi dirinya. Berkorban di sini adalah tanpa harapan atau balas jasa apapun, tetapi melakukannya hanya untuk Tuhan. Korban apa yang Anda lakukan untuk Dia? Kita lihat dari waktu. Berapa banyak waktu Anda sisihkan untuk melayani Dia? Berapa banyak waktu Anda sisihkan untuk mencari jiwa untuk Dia? Berapa banyak waktu Anda sediakan untuk berdoa? Berapa banyak waktu Anda berikan untuk membaca firman Allah? Kalau tenaga, berapa banyak tenaga yang Anda sediakan untuk melayani Dia? Kemudian, uang, berapa banyak uang yang Anda sisihkan untuk melayani Dia? Kalau Dia memberikan segala-galanya untuk Anda, apakah hanya yang sisa, yang tidak terpakai lagi, ala kadarnya, yang Anda sediakan untuk Dia? Biarlah moto hidupmu adalah terbaik untuk Yesus. Rasul Paulus mempunyai sikap hidup yang mewujudkan moto tersebut dengan mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 15, "Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku. Selamat merayakan Paskah." Bagi jemaat yang terbeban, untuk terus mendukung pelayanan GKNS Pusat, dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati.